Kisah mistis Gunung Lawu. Gunung Lawu terkenal dengan keangkerannya, terutama untuk para pendaki. Meski mereka tahu tentang angkernya Gunung Lawu, mengapa Gunung Lawu terkenal dengan salah satu gunung yang sangat angker? Simak penjelasan berikut mengenai Gunung Lawu. Kisah ini bermula dari masa berakhirnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1400 Masehi. Pada waktu itu yang berkuasa adalah Prabu Brawijaya V. Beliau adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Pada saat Raden Patah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Patah memeluk agama Islam. Yang semula beliau beragama Buddha karena ayahanda beragama Buddha. Ketika Kerajaan Majapahit meredup, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak yang berpusat di Gelagahwangi, atau tepatnya berada di alun-alun Demak. Berikut tentang Raden Patah terdengar oleh sang ayah, dan Prabu Brawijaya gelisah, sehingga beliau bersemedi. Dalam semedinya, Prabu Brawijaya mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa Kerajaan Majapahit meredup dan kerajaan anaknya akan jaya, yakni Kerajaan Demak. Setelah itu, Prabu Brawijaya meninggalkan kerajaannya dan menyendiri di Gunung Lawu. Sebelum mendaki Gunung Lawu, Prabu Brawijaya bertemu dengan dua orang. Ternyata orang itu adalah pengikutnya. Mereka bernama Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Orang tersebut ikut Prabu Brawijaya karena mereka tidak tega melihat Prabu Brawijaya sendirian mendaki Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Gunung Lawu, Raden Prabu Brawijaya pun memberikan amanat kepada pengikutnya. Setelah mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Prabu Brawijaya menghilang. Hingga kini jasadnya tidak benar ditemukan. Setelah Prabu Brawijaya V menghilang, kedua pengikutnya menjalankan salah satu amanat, yaitu menjaga Gunung Lawu, dan mereka menjelma. Sampai kini masyarakat meyakini kehadiran burung jalak gading yang selalu memberi petunjuk jalan di Gunung Lawu jika para pendaki tersesat. Tapi burung jalak gading ini hanya memberi petunjuk arah pada para pendaki yang mempunyai tujuan baik saja, tapi tidak untuk yang mempunyai niat buruk. Keangkeran Gunung Lawu ini menjadi sangat tersohor keangkerannya semenjak kehadiran bazar setan di lereng Gunung Lawu di jalur Candi Ceto yang banyak ditumbuhi lalang. Jalur ini sangat pendek tapi berbahaya sebab tanjakan di jalur Candi Ceto sangat terjal dan di sampingnya ada jurang yang menganga yang diselimuti kabut tebal, membuat para pendaki banyak yang tersesat, serta kepercayaan mengatakan bahwa jalur ini adalah perlintasan alam gaib dan kehadiran bara setan. Jadi mengapa para pendaki hanya memiliki dua jalur saja, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu? Ada sebagian pendaki bercerita bahwa mendengar suara bising seakan-akan berada di tengah-tengah pasar saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu. Dan mereka mendengar suara yang sangat jelas, yaitu mau beli apa, mau beli apa. Ketika kita mendengar suara yang aneh, maka keyakinan masyarakat yang harus membuang salah satu barang yang dibawa, sebagaimana orang yang bertransaksi dengan cara barter. Jadi kepada para pendaki, jika hendak mendaki Gunung Lawu, harap jaga sikap, berbicara yang baik dan sopan, tidak berbuat aneh-aneh sebagaimana kita berhadapan dengan calon mertua.